Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Hari ini kita lanjutkan untuk pertemuan tasawuf. Dan malam hari ini kita akan masuk ke pertemuan yang ketiga dengan yang akan disampaikan materi malam ini akan disampaikan oleh saudari Rina ya. Malah keluar Rinanya nih. Tidak. Hmm? Sebentar, dia keluar kayaknya Rina nih. Nah nih. Keluar Rina. Coba join lagi. Itu bisa nih. Nah, sudah ya Rina ya. Akan disampaikan oleh Rina malam ini. Apa Rina materinya malam ini? Maaf Pak, terkeluar. Ya, materinya apa malam ini? Insya Allah tentang ini Pak, dasar-dasar filosofi, ahwal, dan makomat. Oke, malam ini hari ini kita akan bahas tasawuf tentang dasar-dasar filosofi, ahwal dan makomat ya. Yang lain disimak dan Rina boleh nanti sampaikan share screen-nya biar teman-teman nanti semua bisa melihat materi yang disampaikan dan bisa lebih konsentrasi serta lebih memahami materi yang disampaikan. Oke, kami persilakan kepada Saudari Rina untuk menyampaikan presentasi. Pak, sebelumnya akan bagi penjelasan. Pak, izin untuk bagikannya di mana ya Pak? Halo? Halo, sudah? Pak, Sudah izin Pak, bisa untuk bagikan? gimana Pak? Ya, Izin Pak, untuk bagikannya gimana Pak? di share screen. Di share screen sudah bisa dibagikan. Bisa belum? Atau ini ya, saya bagikan ya. Materi yang tadi saya download deh. Baik, Pak. Berarti kalau dimasukkan ke Sudah ini ya. Ntar saya share screen, share screen. sama. Sudah kelihatan ya? Jadi kalau dimasukkan ke ini itu enggak tampil gini ya Pak dia Pak. Kalau di HP langsung semua kan? Iya. Kecuali kalau kita pakai itu kan. Itu presentasi langsung. Ini kelihatan? Sukar ya. Tapi nanti kayak gini kan Pak? Bisa.
Tapi ini gimana? Ini HP nggak ada itunya. Ini Apa? Zoom. Download Zoom dulu Pak. oh iya, enggak pakai Google Chrome bisa masuknya dari Chrome. ini udah Chrome-nya itu apa? lihat semua. Yang lain lihat ini. Bisa, Pak. Bisa dilihat. Ternyata Rina bisa lihat ini Rina? Yang di Bisa, layar? Pak. Oke, langsung ya. Ini kan, Pak? Silakan ya. Bisa. Iya, Pak. Ini Nampaknya tadi rekaman Rina ngobrol itu terekam di sini nih. kayak gini kan Pak? Bisa. Iya, Pak. Ya. Saya buang ya. Iya. Iya, Pak. Ya, terekam semua tadi ngobrolnya nih. Oke, saya buang deh. Saya buang dulu. Iya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak, bantuannya. Oke, bisa dilihat. Ini saya loh. Sudah ya. Sama. Berarti kalau Nomor 1 nih belum hilang. Pak. Ya. Sudah semua. Oke, silakan. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya mempresentasikan atau kita belajar bersama tentang ilmu tasawuf. Yang akan dibahas ini adalah dasar-dasar filosofi, ahwal, dan maqamat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syukurin, hamdan Taufiq majidah, ya Rabbi hamdu kama yang bari al-azim sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Izin Pak, Pak Hanif mau masuk Pak, tapi belum diterima. Oke, saya belum masuk, belum ada. Belum ada permintaan. Silakan lanjut ya.
pengertian makomat dan ahwal. Makomat, secara harfiahnya, makomat merupakan jamak dari kata makom, mulia. Dalam bahasa Inggris, makomat dikenal dengan istilah sagis yang berarti tanggung jawab Allah berdasarkan apa yang telah diusahakan, baik melalui niat ibadah jalan panjang yang harus ditempuh dekat mungkin dengan Allah. Yang kedua, banyak jalan dan cara yang ditempuh orang sufi dalam meraih cita-cita dan tujuannya mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti memperbanyak zikir, beramal soleh dan sebagainya. Adapun ahwal, secara bahasa ahwal merupakan jamak dari kata tunggal, hal yang berarti keadaan sesuatu atau keadaan rohani. Menurut Syekh Abu Nashar As-Saraj, hal adalah sesuatu yang terjadi secara mendadak, yang bertempat pada hati nurani dan tidak mampu bertahan lama. Sedangkan menurut Al-Ghazali, hal adalah kedudukan atau situasi kejiwaan yang dianugerahkan Allah kepada seseorang hamba pada suatu waktu, baik sebagai buah dari amal soleh yang mensucikan jiwa atau sebagai pemberian semata. Sehubungan dengan ini, Harun Nasution mendefinisikan hal sebagai keadaan mental seperti perasaan senang, perasaan sedih, perasaan takut, dan sebagainya. Lanjut. Slide selanjutnya, Pak. Makomat dalam tasawuf. Yang pertama ada taubat. Yang kedua ada zuhud. Yang ketiga ada fakir. Yang keempat ada sabar. Ini tadi ya, panjangan kayaknya nih. Ya, Pak. Ya. Bentar, Pak. Yang kelima ada syukur, yang keenam ada tawakal, yang ketujuh ada rela, dan yang ke-8 ada makrifat. Adapun definisi dari taubat, secara bahasa taubat berarti kembali kepada kebenaran yang dilegalkan Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan Rasulullah SAW. Taubat merupakan upaya seorang hamba menyesali dan meninggalkan perbuatan dosa yang pernah dilakukan selama ini. Definisi tentang zuhud. Secara bahasa zuhud dalam bahasanya zuhud secara bahasa Arab, darwis pertapa dalam Islam, orang yang meninggalkan kehidupan duniawi, mempunyai sikap tidak terbelenggu oleh hidup kebendaan. Yang ketiga, fakir. Fakir yang sesungguhnya adalah tidak memiliki sesuatu dan hatinya juga tidak menginginkan sesuatu. Yang keempat, sabar. Sabar berarti menanti kelapangan, jalan keluar, solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah syukur. Bersyukur adalah bahwa engkau tidak memandang dirimu layak menerima nikmat. Yang keenam, tawakal. Tawakal berarti menggantungkan hati hanya kepada al-wakil, tumpuan perwakilan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh adalah rela atau ridho, berarti menerima, tetapi ia juga berarti kualitas kepuasan dengan sesuatu atau seseorang. Dan yang kedelapan adalah makrifat. Makrifat dalam pandangan Al-Ghazali adalah mengetahui rahasia Allah tentang segala yang ada. Al-Ghazali dalam Ihya Ulum ad-Din membedakan jalan pengetahuan sampai kepada Tuhan antara orang awam, ulama, dan sufi. Selanjutnya,
ahwal-ahwal yang dijumpai dalam perjalanan sufi. Hal-hal dimaksud adalah al-ahwal yang dialami para salik dalam menempuh perjalanan menuju ma'rifatullah. Al-ahwal tersebut diantaranya adalah muhasabah dan muraqab, qarb, hub, raja, dan khauf, sauk, uns, tumakninah, musyahadah, dan yakin. Muhasabah. Adapun pengertian muhasabah atau introspeksi. Muhasabah atau mengevaluasikan diri dalam menjalani kehidupan di dunia, karena hidup di dunia merupakan rangkaian dari sebuah planning dan misi besar seorang hamba, yaitu menggapai keridhaan dari Rabb-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjelaskan dalam Al-Quran, dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. Selanjutnya ada muraqabah, keterjagaan. Maksud sufi yang sangat penting ialah keterjagaan. Kata Arabnya muraqabah ini dipraktekkan agar dapat menyaksikan dan menghaluskan keadaan diri sendiri. Hub atau cinta. Cinta dalam bahasa Arab disebut al-hub atau muhasabah, yang berasal dari kalimat habba, hubban, hibban, yang berarti waddahu, punya makna kasih atau mengasihi. Ar-raja atau khauf, berharap dan takut. Menurut kaum sufi, raza dan khauf berjalan seimbang dan saling mempengaruhi. Ar-raza, berharapan kepada Allah. Raza diartikan berharap atau optimis, yaitu tenang dan senangnya hati karena menunggu sesuatu yang dicintai. Uns atau intim. Uns adalah sifat merasa selalu berteman, tidak pernah merasa kesepian. Untuk mendiskusikan uns ini, simak petikan syair sufistik berikut. Ada orang yang merasa sepi dalam keramaian. Intim hanya digunakan sebagai simbol bahasa dalam memahami jiwa seorang sufi. Rasa rindu hidup dengan subur, yakni rindu untuk segera bertemu dengan Tuhan. Bagi sufi yang rindu kepada Tuhan, mau dapat mempertemukan dengan Tuhan. Sebab itu, hidup merintangi pertemuan abid dan ma'budnya. Selanjutnya, metode berpikir irfani. Yang pertama adalah riyadhah. Riyadhah adalah latihan kejiwaan melalui upaya membiasakan diri agar tidak melakukan perihal yang mengotori jiwanya. Yang kedua adalah tafakur atau refleksi. Tafakur berarti memikirkan sesuatu secara mendalam, sistematis, dan terperinci. Yang ketiga adalah tazkiyat an-nafs. Secara harfiah etimologi, tazkiyah an-nafs terdiri atas dua kata, yaitu tazkiyat dan an-nafs. Kata takziat berasal dari bahasa Arab, yakni isim masdar dari kata zakar yang berarti penyucian. Zikirullah. Istilah zikir berasal dari bahasa Arab yang berarti mengisyaratkan, mengagungkan, menyebut, dan mengingat-ingat. Demikian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih terperincinya, mari kita pelajari bersama. Dan mungkin ada pembahasan yang ingin ditanyakan dari
Oke, tadi sudah disampaikan tentang materi kita malam ini, yaitu dasar-dasar filosofis ahwal dan makomat. Silakan kita lanjutkan dengan diskusi, barangkali ada yang ingin disampaikan, kita bisa diskusikan. Eh, ikrar ya, ikrar baru kelihatan kayaknya ya. Saya baru baru ketemu atau udah pernah ketemu ya ikrar? Izin Pak, suaranya Bapak agak kecil Pak. Kecil ya? Jelas, Ya, Pak, Pak. jelas. Baru Jelas. Mas. Oke, silakan kita Masih lanjutkan kecil ya. suaranya Pak. Jelas loh. Kalian ini pakai headset, Pak. Oke ya, boleh kita lanjutkan silahkan. Yang mau bertanya langsung bertanya atau boleh angkat tangan dulu. Raise your hand ada di situ. Silahkan sampaikan, nanti kita diskusi bareng-bareng tentang materi kita malam ini. Ya, nggak apa-apa. Serius. Al-Fajariyah tadi ada, oh ya ada ya. Silahkan Bu, boleh dimulai Bu diskusinya. Dah, sip. 140. Ya, sip. Hati-hati ya. Siapa materinya? Baik Pak, bisa dilanjut. Dan teman-teman bisa dilanjut. Oke, Bu Al-Fajariyah kayaknya mau nanya tuh. Ini apa? Atau mau satu-satu nih nampaknya nih. Semuanya buat pertanyaan ya. Mulai dari siapa? Bustami atau Ikrar dulu nih? Ya, saya Pak, kalau Pak. Oh ya, silahkan ya. Baik, saya ingin bertanya. Di sini ini kan membahas tentang makomat. Ya. Dan untuk mencapai yang paling tinggi itu ma'rifat. Nah, sebagai ini ada contohnya seorang ahli fikih. Nah, ahli fikih ini kan biasa mengajarkan untuk orang-orang supaya mengikuti hukum fikih, sedangkan ma'rifat itu kadang berlawanan dengan fikih. Nah, tanggapannya ketika orang ingin bermakrifat, tapi orang-orang di luar itu menganggap bahwa orang yang makrifat itu sesat. Nah, itu gimana tanggapannya untuk sekitar gitu? Oke, sudah bisa ditangkap ya Rina ya pertanyaannya ya. Jadi Mas Ikrar nih bertanya ada sebagian biasanya yang kebanyakan orang tahu bahwa biasanya orang-orang yang sudah belajar tasawuf atau mungkin sudah pada posisi ma'rifat itu biasanya tidak melaksanakan syariat. Bagaimana tanggapannya? Silahkan. Boleh langsung dijawab dulu sambil nunggu pertanyaan berikutnya. Ya Pak.
Belum dengaran ya Rinanya suaranya. Gitu, Pak. Atau belum jawab? Izin menjawab jika pertanyaan dari Mas Iqrar ada yang kurang tepat dengan teman-teman yang bisa disanggah dan bisa dibenarkan atau dibetulkan. Bismillahirrahmanirrahim adalah bagaimana tanggapan orang tentang ma'rifat, orang yang telah mengetahui. Jadi definisinya ma'rifat itu tadi yang di PPT-nya saya itu menurut pandangannya Al-Ghazali. Itu adalah mengetahui rahasia Allah tentang segala yang ada. Di sini ketika orang itu telah mempelajari ilmu tasawuf dan tanggapan orang ini yang keluar dari syariat ya, Mas Iqrar ya? Iya, iya. Ya. Jadi kalau untuk orang yang tanggapannya untuk orang yang sudah mengetahui itu seperti apa ya istilahnya lebih tepatnya dia sudah tahu itu hukumnya, tetapi kenapa masih dilakukan? Tapi di sini karena bertolak belakang dengan tadi ilmu fikih kan, perbedaannya dengan ilmu fikih ya. Jadi ma'rifatullah itu istilahnya mengenal upaya manusia itu mengenal Allah. Jadi kalau ada manusia yang sudah mengetahui terus akhirnya istilahnya melanggar dari suatu hukum tadi, yang hukum yang tertera di dalamnya, itu berarti sudah menjadi urusan izin Pak, bisa dilanjutkan Pak? Lanjutkan, silahkan. Ya Pak. Baik, saya lanjutkan. Jadi di sini mengenai ma'rifat itu adalah berarti pengetahuan rahasia hakikat agama, yaitu ilmu yang lebih tinggi daripada ilmu yang didapat pada umumnya dan merupakan pengetahuan yang objeknya bukan hal-hal yang bersifat zahir tetapi bersifat batin, yaitu pengetahuan mengenai rahasia-rahasia Tuhan melalui pancaran cahaya ilahi. Di sini juga makrifat itu seperti, jadi kalau udah hubungannya tentang tanggapannya itu tadi, yang melakukan pelanggaran, itu sudah urusannya seorang hamba atau individu tersebut dengan seorang hambanya itu udah berurusan dengan sang penciptanya. Bang Iqrar, Mas Iqrar. Kalau untuk tanggapannya. Halo Mas Iqrar. Oh ya, baik. Boleh saya menanggapi? Sebentar dulu Mas Bus. Masih Mas Iqrar dulu yang saya tanya. Gimana Mas Iqrar? Ya, Mas Bus mungkin ingin menambahkan, jadi saya ingin dengar. Oh, berarti sama Mas Bus ya? Ya. Seorang yang ma'rifat bertentangan dengan orang yang menjalankan syariat, kata Sikarya tadi ya. Ya. Dalam pandangan orang yang tasawuf, orang yang bertasawuf, orang yang meninggalkan duniawinya untuk akhiratnya yang sangat dekat dengan Allah, jangan dinilai
dari sisi itunya orang yang baru tahu. Jangan dinilai dengan orang yang baru tahu. Kalau yang kita nilai, misalnya kita baru tahu ini ya, tapi ada orang yang ma'rifat tapi kok nggak jalanin nggak jalanin sholat, nggak jalanin ibadah, kita nggak tahu. Memang kita tahunya yaitu kayak misalkan wali-wali Allah yang nggak diketahui, seperti orang gila yang merasa kita lihat itu seperti orang gila, tapi belum tentu dia itu meninggalkan dunia. Karena meninggalkan dunia, ya kita nggak tahu sholatnya kapan, karena yang ma'rifat itu dekat sekali dengan Allah gitu. Yang kita tahu ya memang nggak pernah sholat gitu. Tapi orang yang sangat ma'rifat, sangat menjauhkan dari duniawinya, dia mungkin lebih banyak waktu untuk ibadahnya sebenarnya, karena lebih dekat daripada Allah. Kalau kita sebagai seorang yang baru, khususnya belum mengetahui cara di mereka yang wali-wali Allah itu bermakrifat kepada Allah, tasawuf kepada Allah, nggak bisa dinilai seperti itu, nggak bertentangan sebenarnya. Cuman untuk bagi orang awam sangat sekali bertentangan. Contohnya yang dari Indonesia sendiri itu siapa? Syekh Siti Jenar. Kalau untuk Syekh Siti Jenarnya ya benar-benar aja, karena dia sudah makomnya sudah tinggi, sudah tingkatan wali. Tapi kalau diajarkan bagi orang untuk awam, dia sangat salah, karena belum tahu apa-apa kita kepada Allah itu belum bisa. Jadi menurut saya sih nggak melanggar syariat bagi orang yang bermakrifat, bagi orang yang memang benar-benar mendekatkan diri kepada Allah. Gimana, Mas Ikrar? Baik, Bang Tommy. Jadi pandangannya kita tidak boleh menyalahkan dan ya nggak salah kan, karena memang ma'rifat itu bukan tingkatan orang yang awam. Jadi alhamdulillah saya sudah paham. Mungkin ada yang lainnya ingin menanggapi. Terima kasih, lanjut ke Rina. Terima kasih kepada Mbak Rina dan Bang Suami yang sudah menjelaskan. Sama. Bisa ditambahkan juga di sini dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 15 yang hanya kepada Allah lah sujud atau patuh segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan kemauan sendiri ataupun terpaksa, dan sujud pula atau banyak orang yang makrifat tersebut seperti contohnya ini sang murid bertasbih dengan kolbunya dalam lautan, ada yang bertasbih dengan ruhnya, ada yang bertasbih dengan syirnya, dan ada orang yang dalam rahasia cahaya sucinya beredar di antara berbagai makna. Jadi makrifat ini istilahnya benar tadi yang disampaikan Mas Bustomi juga, tidak ada keterkaitan atau kesalahan yang mendalam ketika orang yang sudah memahami ilmu tasawuf itu lebih kayak perbedaan orang yang telah mengetahui dengan perbedaan orang yang awam. Jadi gitu, Mas Ikrar, tambahannya sedikit. Ya, baik, terima kasih. Sama-sama, Mas.
silakan teman-teman yang lainnya. Saya Kita tambahin lanjutkan dulu. diskusi. Ya Pak. Oke, berkaitan dengan yang tadi ya, apa yang disampaikan Mas Ikrar Fiansyah, Sabilillah berkaitan dengan seolah-olah ada pertentangan antara ma'rifat dengan tasawuf ya. Ma'rifat dengan fikih ya. Pada dasarnya atau mungkin sebenarnya minggu lalu sudah saya singgung sedikit kalau nggak salah sih sebenarnya. Sudah saya singgung bahwa Imam Malik itu pernah berkata ya, man tafaqaha walam yatasawwaf faqad tafassak. Barang siapa yang berfikih tapi tidak bertasawuf maka dia fasik ya. Karena dianggap tidak mau menghadirkan Tuhan. Waman tasawwafa walam yatafaqqah faqad tazandak. Sedangkan orang yang bertasawuf tapi tidak berfikih atau tidak memperhatikan fikih, maka dia telah sindik. Waman jama'a bainahuma faqad tahaqqaq. Barang siapa yang menggabungkan atau mengumpulkan keduanya, maka dia akan mendapatkan hakikat kehidupan yang sebenarnya. Atau mungkin dalam makna yang lain ini secara sederhana itu bisa disampaikan bahwa dimensi tasawuf dengan fikih itu seperti dua sisi mata uang. Tidak mungkin bertasawuf itu tanpa syariat, tanpa fikih. Demikian juga tidak mungkin juga berfikih tanpa tasawuf. Maka fikih tanpa tasawuf itu juga sebuah kosong ya. Sedangkan tasawuf tanpa syariat itu batal. Maka kemudian pada dasarnya ketika kita memahami orang yang makrifat itu ya sebenarnya tidak ada satupun dari mereka yang meninggalkan fikih. Justru ketika dia mengenal Allah, maka dia akan mengetahui kewajiban-kewajibannya. Fikih itu kan amalan zahir ya, yang memang itu harus dilaksanakan. Dan fikih dianggap sah itu kalau memenuhi syarat dan rukunnya. Artinya gerakan-gerakan sholat, mulai dari takbiratul ihram, semuanya itu harus dilaksanakan. Termasuk puasa juga harus dilaksanakan. Zakat harus dilaksanakan semuanya. Nah, kemudian tasawuf perannya itu dari sisi batinnya. Tentu ketika kita sholat, selain masih kedengaran ya suaranya ya? Ya Pak. Ya, ketika kita sholat, selain syarat dan rukunnya terpenuhi harus takbiratul ihram, harus membaca surah Al-Fatihah, rukuk, i'tidal dan lain-lain, itu juga harus disertai dengan hati kita. Dengan menghadirkan Allah. Itu ya yang kemudian dikenal dengan dimensi ihsan. Ada Islam, ada iman dan ada ihsan. Ihsan itulah bagian yang kemudian terpenting ketika kita beribadah. Muraqabahnya, merasa diawasi, melihat atau merasa diawasi. Artinya mungkin ya kalau secara fikih pada dasarnya sholat nggak khusyuk nggak masalah. Tapi dipandang dari sisi tasawuf juga nggak bisa. Sholat nggak pakai khusyuk nggak bisa. Sedangkan di Al-Quran juga dijelaskan. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Maka sholat itu juga harus khusyuk. Harus memperhatikan Allah. Nah, sebaliknya ketika kita bertasawuf saja, tidak menjalankan syariat, ya nggak bisa, nggak dibenarkan. Nggak mungkin juga kita mengakui adanya Allah, terus kemudian kita tidak melaksanakan perintah-perintah Allah. Nah, maka kemudian ya yang benar itu dua-duanya, tasawuf dan fikih, syariat dan tasawuf itu harus sejalan. Jadi sisi amalan zahirnya ada, amalan batinnya juga ada. Nah, kemudian adapun ketika ada orang yang mengatakan bahwa orang-orang ma'rifat itu biasanya tidak menjalankan syariat, tidak berfikih, itu saya pikir itu tidak benar. Tidak benar ya. Karena orang saja ketika mau belajar bertasawuf, jangankan yang wajib, hal yang sunnah itu saja
dibuat riyadhah, dibuat latihan agar dia bisa intensif melaksanakannya. Seperti misalnya dalam rangka tadi kan ada makomatnya, ada taubat. Dalam rangka bertaubat, ketika kita sudah menyesali apa perbuatan-perbuatan atau dosa-dosa yang sudah kita lakukan, maka sebagai gantinya kita melakukan aktivitas-aktivitas yang itu dapat mengisi tadi. Jadi ada dalam bahasa yang lain itu dalam konsep nanti tazkiyatun nafs itu ada takholi. Jadi ketika kita tobat itu kemudian kita meninggalkan semua kesalahan-kesalahan itu kemudian diganti dengan tahalli. Diganti dengan amalan-amalan yang dapat mendekatkan kita dengan Tuhan. Semakin banyak kita sujud kepada Allah, ya semakin dekat. Maka kemudian tidak ada di orang bertasawuf kemudian meninggalkan syariat itu ya tidak ada. Karena saya tahu ketika saya belajar tasawuf di Jawa justru itu tadi. Sholat maktubah nggak boleh ditinggal, sholat qobliyah ba'diyah itu nggak boleh ditinggalin. Bagaimana mungkin qobliyah ba'diyahnya saja nggak boleh ditinggalin, apalagi yang wajib. Puasa nggak hanya yang wajib aja, nggak hanya Ramadan aja. Kalau bisa Daud sehari puasa, sehari tidak, itu untuk menahan nafsunya. Karena di dalam tasawuf itu juga salah satunya upaya untuk membersihkan jiwa kita, ya mengurangi itu. Nah, dengan puasa itu salah satu metode yang tepat untuk mengontrol hawa nafsu kita. Pikiran-pikiran kita agar mungkin tidak suudzon, tidak itu. Jadi agar pikiran kita senantiasa bersih, itu dilatih dengan puasa. Dan amalan-amalan sunnah lainnya. Ya. Jadi maka kemudian mestinya ketika orang apalagi mengaku sudah sampai ma'rifat itu tidak dibenarkan untuk meninggalkan syariat. Nah, ya jadi tidak ada ya istilah. Kalaupun ada pasti itu praktek yang keliru, praktek yang menyimpang. Kalau ada orang yang kemudian mengaku bermakrifat tapi tidak menjalankan sholat, tidak menjalankan syariat, itu praktek yang menyimpang. Jadi karena ya ahli tasawuf Indonesia yang ada di Mekah ya, ini banyak yang nggak dengar nih, mungkin banyak yang nggak tahu. Ihsan Jampes dari Kediri, itu bahkan dulu beliau itu saking asingnya, beliau itu ketika menulis sebuah kitab di Arab itu belum lama, sekitar tahun 2011 kalau nggak salah itu. Bukunya itu kemudian diproduksi lagi, dicetak lagi. Namun kemudian karena di situ ada tulisan Kiai Muhammad Ihsan Jampes Al-Jampesi. Si penerbit ini bingung, ini Jampes itu di mana? Akhirnya kebetulan di Arab itu ada ulama namanya Muhammad Ihsan, akhirnya dinisbahkanlah ke sana. Dan kemudian setelah beredar bukunya, akhirnya diprotes oleh orang-orang Indonesia bahwa yang dimaksud Al-Jampes itu orang asli Indonesia dari Kediri. Maka akhirnya pihak Arab penerbit minta maaf dan kemudian menggantinya. Nah, beliau juga mengatakan begitu. Tidak mungkin orang bertasawuf itu tanpa syariat. Demikian juga orang berpikir itu juga harus belajar tasawuf. Karena sholat itu juga harus disertai dengan menghadirkan hati kita. Bukan hanya sekedar terpenuhi wiratul ihramnya sempurna, baca al-fatihahnya sempurna, kemudian rukuk dan sujud. Bukan begitu saja. Tapi ada syarat anta'budallahi ka'annaka tarahu. Fa illam takun yarahu fa innahu yaraka. Kalaupun kita tidak bisa melihat Allah, maka Allah melihat kita. Nah, itulah yang tadi kemudian disebut dengan merasa diawasi atau muraqabah. Jadi tidak dibenarkan ya ketika kemudian bersyariat ya sudah merasa ma'rifat kemudian meninggalkan syariat, itu tidak ada rumus yang mendukung itu di dalam tasawuf ya. Kalaupun ada mungkin kita tidak melihat ketika dia melaksanakan sholatnya saja. Ya tidak mungkin kan kita mengawasi orang 24 jam kan tidak mungkin. Jadi bisa saja ketika dengan kita kayaknya belum sholat, tapi ketika kita pulang ya sholat kan bisa saja. Kalau kita di situ terus berarti sama-sama nggak sholat dengan kita gitu.
gitu ya. Jadi belum pernah sebenarnya belum ada ya. Kalaupun ada itu praktik menyimpang dan pasti dia belum selesai belajar tasawufnya. Belajar tasawufnya belum selesai dan kemudian salah memahami sehingga merasa bahwa orang yang bertasawuf itu nggak perlu sholat. Nah, itu nanti ada praktik-praktik menyimpang begitu. Tapi yang benar, tasawuf dan fikih itu ibarat dua sisi mata uang. Yang memang nggak boleh ada salah satunya yang hilang. Uang itu kalau sebelahnya hilang, itu nggak laku uangnya. Kalau sebelahnya ya nggak ada itu nggak bisa. Kan dua-duanya harus ada. Tasawuf dan fikih juga seharusnya demikian. Kita selain belajar fikih juga harus bisa hati kita menghadirkan Allah di dalam ibadah kita, di dalam sholat kita, di dalam puasa kita. Makanya di dalam sholat itu ada inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, itulah tujuannya sebenarnya. Ibadah kita itu sebenarnya hanya untuk Allah saja. Begitu. Silakan. Oke, demikian ya. Silakan dilanjutkan jika ada pertanyaan lagi. Teman-teman yang lainnya. Karina, ini apa ya, tentang mendekatkan diri kepada Allah, apa khusyuk atau dalam sholat itu memang harus khusyuk ya. Tapi yang saya alami itu membuat khusyuk itu sulit, sangat sulit. Terkadang walaupun sudah takbir masih ada pikiran-pikiran lain. Nah, itu mengatasinya bagaimana ya? Khusyuk dalam sholat. Ya, dalam beribadah kepada Allah. Untuk menjadikan khusyuk. Ya. Izin menjawab, ini pertanyaannya tentang khusyuk dalam sholat. Jadi di sini lebih kayak melatih diri untuk khusyuk, itu tergantung apa ya istilahnya. Kalau untuk saya sendiri pun terkadang melaksanakan ibadah sholat, mau itu wajib maupun sunnahnya pun ada mungkin di beberapa sholat itu terjadilah ketidakhusyukan. Jadi kalau untuk khusyuknya dalam tasyahud ini apa ya, ilmunya juga belum bisa saya praktekkan secara baik dan benar. Namun mungkin tergantung lagi dari individunya masing-masing, mungkin dari niatnya, pendiriannya ataupun seperti apa, itu yang harus benar-benar dimantapkan. Jadi pemfokusan kita dalam sholat tersebut yang benar-benar, yang ini tujuannya harus benar-benar apa ya tentang khusyuk ini. Kadang kan kita kaitan eratnya tuh sudah mulai di rakaat pertama, kedua, ketiga, keempatnya malah berhalangan. Misalkan terganggu adalah orang yang misalkan di dalam bacaannya atau ada orang yang lewat dan sebagainya. Tapi kalau menurut saya pribadi, insya Allah khusyuknya dalam sholat itu
tergantung iman, terus insya Allah juga dengan niat awalnya, pendirian dia mau fokuskan titik dia sholat ini gimana, itu aja, Mas Gus. Ini nanti bisa ditambahkan dan diuruskan sama teman-teman maupun Bapak. Definisinya ini berat ya, soalnya keseharian saya sebagai hambanya termasuk yang masih lemah dalam kehusukan ya. Jadi untuk definisi menurut saya pun masih kurang tepat gitu. Jadi belum bisa yang terperinci. Jelaskan juga ilmu fikih dan ilmu mendekatkan diri kepada Allah itu harus seimbang atau harus ada gitu kan. Kalau nggak ada salah satunya ya gimana gitu kan, kayak tadi diibaratkan mata uang itu kalau sebelahnya nggak ada kan nggak berharga gitu kan. Bagi orang awam sendiri bagaimana? Seperti saya ini kan masih belum mendalami sekali tentang ilmu tasawuf atau mendekatkan diri kepada Allah ya hanya dari hati kita sendiri gitu loh. Sedangkan saya sendiri nih ya, ketika takbir sudah khusyuk, ketika Allahu Akbar itu sampai apa ya, gimana, sudahlah bisa ketika takbir dengan meniatkan diri untuk menjalankan ibadah, nah itu sudah ketika takbir Fatihah rakaat pertama. Dan entah kenapa ya nanti lain setelah rakaat selanjutnya, kalau dari kesadaran sendiri sih mungkin masih banyak dosa kayaknya ya. Mungkin ada solusinya dari teman-teman bagaimana supaya bisa memperbaiki diri saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menambah dari jawaban Karina, yaitu tentang khusyuk dalam sholat. Seperti yang saya sudah dengar, yang sudah saya pelajari, yaitu khusyuk itu kondisi-kondisi yang hati kita yang mengandung rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas genggamannya Allah Subhanahu wa taala dan kebesarannya. Bahwa kita tahu kemurkaan Allah itu lebih besar yang orang-orangnya yang pernah berbuat salah dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang dijelaskan oleh Bang Bus tadi, pada saat kita mengucapkan niat usolli itu, dan lagi kita mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, tentunya hati kita ini bergetar bahwa apa yang kita ucapkan itu dengan menyebut kalimat-kalimat tauhid, dengan menyebut yaitu kebesaran Allah. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sedangkan apa yang kita goncangkan di dunia ini tidak sesuai apa yang kita sebutkan lisannya. Seperti kita mengucapkan Allahu Akbar. Terus khusyuk dalam sholat itu tentunya kita berniat bagaimana cara kita sholat khusyuk. Seperti kita membaca Al-Fatihah, Qul huwallah. Di sini pendengar itu semua. Khusyuk itu tergantung diri kita sendiri. Contohnya,
Saya itu pernah sholat sendiri. Mama, contohnya gini ya, Mama sedang memasak di rumah. Misalnya kita nih tek sholatnya di masjid terus, yang kita praktekkan itu, oh tadi Mama itu nelpon ada sayur yang bahwa apa yang kita ucapkan itu bahwa yang kita ucapkan itu benar tetapi tidak khusyuk. Ya, kemungkinan ada yang bisa menambahkan lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tambahin ya. Waktu kita tinggal 8 menit. Setelah ini selesai, harus keluar lagi kayak tadi karena 40 menit itu harus keluar ya. Jadi ini masih ada 7 menit nih untuk tidak keluar. Jadi nanti setelah itu nanti out kayak tadi lagi. Nah, berkaitan dengan khusyuk ya, khusyuk di dalam sholat itu bahwa ini adalah sesuatu yang penting ya. Sebenarnya dalam khusyuk yang kita pahami itu khusyuk itu di dalamnya itu selain ada ketundukan itu juga mengandung pengertian bahwa khusyuk itu juga berarti apa? Kayak ada khauf ya, ada selain ada ketawaduan, kemudian di dalamnya juga ada ketentraman, merasa tenang, bahkan kemudian roja, berharap atau mungkin takut ya, bergetar. Nah ini bisa kita lihat ya, mungkin memang hal ini amat berat ya, amat berat. Meskipun Allah sering memerintahkan kepada kita, mendidik kita di dalam surah Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Kita agar sering-sering meminta pada Allah dengan cara sabar dan sholat ya, untuk jadikan itu sebagai penolong. Nah ini berat semuanya kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah jika kita lihat sahabat ya, mungkin sahabat ketika sholat mereka bisa menangis, bisa kemudian sampai kalau Nabi Muhammad itu sampai bengkak kakinya, saking gemetarnya, kemudian saking rindunya, saking asiknya. Itu semuanya unsur-unsur khusyuk itu di dalamnya itu begitu. Selain ada ketawaduan, ada kerinduan, ada ketakutan. Sama dengan kita ya, mungkin kita biasanya ketika kita ketemu nih dengan orang-orang yang kita anggap penting, orang-orang yang kita muliakan, misalnya deh, ketika kita ketemu bupati, seneng nggak? Pasti biasanya seneng. Atau ketemu siapalah orang yang kita hormati, misalnya ketemu Pak Kiai misalnya, ketemu itu seneng. Tapi kemudian bahkan kadang-kadang kita untuk berbicara saja agak canggung, agak sungkan, khawatir salah, khawatir kemudian dianggap kita tidak terlalu sopan. Nah, ketika semua perasaan ini ada, kita perasaan senang ketika sholat, kemudian canggung itu juga ada, kekhawatiran sholat kita tidak diterima itu juga ada, ya berarti sudah adalah bibit-bibit untuk khusyuk. Nah, sementara mungkin selama ini yang baru saya dan mungkin kita semuanya rasakan ketika sholat mungkin baru sekedar takut siksanya, pengen pahalanya. Sholat yang penting sudah selesai sholatnya, sudah. Mungkin kita semuanya, bahkan mungkin saya juga belum bisa menghadirkan Allah dalam hati kita. Nah, sekalipun sebenarnya kata Rasulullah, ketika kita tidak bisa melihat Allah, ya yakin, setidaknya kita yakin bahwa Allah itu memperhatikan kita, Allah itu mengawasi kita. Nah itu dimensi muraqabah di dalam tasawuf itu begitu. Nah sementara kita kadang-kadang mungkin belum merasakan bahwa Allah itu sedang mengawasi kita. Kalau kita itu misalnya ada sorot mata yang mengawasi perbuatan kita, rasanya mungkin canggung biasanya untuk berbuat ya.
Nah, tapi coba deh kita lihat banyak orang yang kemudian di muka bumi inilah di Indonesia ya, banyak orang yang mengaku kemudian taat pada Allah, kemudian sangat tunduk dengan perintah-perintah Allah. Ternyata perilakunya kadang-kadang bertolak belakang. Jadi banyak yang memisahkan antara ibadah dengan perilaku. Padahal di dalam Al-Quran jelas-jelas inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tapi banyak orang yang kemudian perbuatannya itu tidak sholatnya itu tidak mencerminkan perbuatannya. Banyak yang begitu. Banyak yang kemudian setelah sholatnya rajin tapi di luar merusak. Banyak yang begitu. Nah, sementara seharusnya ya juga ada isyarat dari Rasulullah bahwa tanda-tanda orang yang beriman diantaranya tidak mengganggu tetangganya. Tetangganya harus merasa aman. Itu standar-standar yang kemudian minimal. Tetangga itu harus kita paling tidak 40 radius. Banyak hal yang mungkin yang belum bisa kita tiru ya, belum bisa kita teladani dari Rasulullah, terutama dari sisi akhlak, dari sisi bahwa ya sholat itu melahirkan itu semua. Ini belum bisa kita teladani. Ketika Sayyidina Ali menghormati orang tua, orang yang lebih tua ya, ketika beliau akan ke masjid, bahkan beliau sampai rela untuk terlambat tidak hadir di masjid. Artinya ketika kita semuanya tunduk sama Allah dengan perintah-perintah Allah, dengan ajaran-ajaran Allah, harusnya ya begitu. Itu mungkin bentuk muraqabah kita. Sehingga ketika kita merasa diawasi oleh Allah, maka seharusnya tidak ada satu dosa pun yang bisa kita lakukan. Namun terkadang dengan enaknya kadang-kadang kita melakukan perbuatan dosa. Seperti mungkin berita yang menghiasi TV kita ya. Ada dana masjid dikorupsi sampai 130 M. Itu kan miris. Miris sekali. Bukan hanya itu. Banyak sekali ditemukan. Mungkin Mas Hanifuddin itu di dekat situ juga ada kan? Sampai masjidnya nggak jadi-jadi kan? Ya banyak ternyata orang yang nggak takut. Padahal yang dekat aja dengan agama kita. Dengan masjid deh. Masjid. Bahkan dikorupsi. Ya banyak hal. Padahal ya bukan hanya uang masjid yang nggak boleh dikorupsi. Uang apapun ya itu sebenarnya nggak boleh. Nah, korupsi mungkin terlalu sopan kali ya. Kalau nggak boleh maling ya itu mungkin baru jelas kalau itu adalah sebuah kesalahan. Tapi kalau korupsi mungkin nganggapnya belum salah kan. Sehingga kadang-kadang nggak malu, masih melambaikan tangan, hai, masih begitu ketika di layar TV ya. Tapi kalau udah maling ya sebutannya mungkin baru itu. Nah, sholat-sholat kita harusnya melahirkan itu semua. Karena memang ketika kita sholat sudah berjanji begitu. Hanya saja mungkin kebanyakan orang, kenapa banyak orang yang mungkin sholatnya tidak bisa menghadirkan Allah? Ya karena bisa jadi banyak orang yang tidak tahu dengan apa yang dia sampaikan, apa yang dia baca. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Mungkin dia nggak tahu apa yang dia baca. Terus bagaimana mungkin orang akan menghayati kalau sedangkan dia sendiri kayak merapal mantra ya, nggak ngerti dengan apa yang dia baca. Oke, last 1 minute ya, 1 menit lagi. Jadi mungkin cukup ya untuk pertemuan malam ini. Waktu tinggal 1 menit. Jadi nanti kita sambung pada pertemuan berikutnya.